Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman buat trip lagi dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang. Dan kali ini kita masih lewat jalur Pali ya, tapi kita nggak lewat tol Prabu Muli. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk trip di rute yang baru. Sebenarnya bukan rute baru, tapi rute ini tuh mungkin nggak terlalu familiar buat orang-orang yang melintas. Cuman mungkin bisa jadi salah satu alternatif pilihan jalan juga yang bisa kita lewatin. Perjalanan kali ini diiringi dengan cuaca yang tidak begitu cerah, jadi dari awal berangkat itu sudah sedikit kayak mau mendung, dan kita dari pusat kota Lubuk Linggau ini sampai di Simpang Periuk. Kita lanjut lurus untuk menuju ke arah Muara Beliti ya teman-teman. Dan sebelum ke arah Muara Beliti mendekati batas kota Lubuk Linggau, di sebelah kiri kita itu ada salah satu SPBU Kupang, nama daerahnya. Dan kalau teman-teman bertanya gimana kondisi SPBU, itu untuk BBM yang bersubsidi kayak solar dan pertalite itu kita biasanya harus antri seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Udah banyak banget truk-truk yang ngantri untuk mendapatkan bahan bakar kendaraan, karena memang di wilayah Sumatera Selatan kayaknya kuotanya itu terbatas, jadi kita harus antri dari jauh-jauh jamnya ya. Nah, kita lanjut lagi perjalanan. Ini di depan kita udah hampir sampai di batas kota Lubuk Linggau. Antara kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas itu di depan sudah ada gapura batas kotanya ya. Nah, ini dia perbatasan kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas. Dari sini kita melanjutkan perjalanan ke arah Bundaran Muara Beliti seperti yang sudah sering kita lewatin. Jadi di wilayah Bundaran Muara Beliti ini kayak pusat perkantoran Kabupaten Musirawas, ada kantor Polresnya, ada masjid besar, ada kantor bupati dan kantor DPRD juga di sini. Kemudian di sebelah kiri kita juga ada Taman Musirawas gitu. Dan kita lanjut lagi perjalanan. Dari arah sini kita lanjut ke Simpang Pasar Muara Beliti, dan biasanya di sini juga cukup ramai karena ini jalur perlintasan. Kalau yang ke arah kiri kita menuju ke arah Sekayu, kalau ke kanan itu kita menuju ke Kabupaten Lahat. Dan biasanya juga cukup banyak kendaraan-kendaraan besar kayak truk dan fuso, bis besar juga ada yang melintas di sini. Jadi di sini cukup ramai dan padat kendaraan ya, dan juga ini merupakan wilayah Pasar Muara Beliti. Dan di sini juga ada peringatan kayak ada jalur yang menyatakan kalau jembatan Pali itu rusak, tapi sebenarnya bisa lewat ya teman-teman. Kali ini di video ini aku mau ajak teman-teman buat lihat kondisi gimana jembatannya, karena di palang yang di Pasar Muara Beliti tadi itu dijelaskan kalau nggak bisa lewat. Sebenarnya bisa lewat, dan teman-teman ikutin video ini sampai selesai untuk tahu kondisinya. Dan ini kondisi jalan dari arah Muara Beliti sampai ke arah Simpang Semambang. Jadi jalur jalannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada beberapa jalan yang bagus, ada juga beberapa titik jalan yang kayak rusak atau pecah dan berlubang. Cuman masih cukup nyaman untuk dilewatin. Dan saat ini kita melintasi di jalan yang bagus ya dari arah Muara Beliti. Jadi jalur jalannya mulus. Kemudian ini di depan kita udah hampir sampai ke wilayah Simpang Semambang. Dan sebelum ke Simpang Semambangnya di sebelah kiri itu juga ada SPBU kalau teman-teman bertanya. Dan seperti biasa SPBU di area Lubuk Linggau dan Musirawas dan sekitarnya itu nggak buka 24 jam ya. Dan ini kita siang hari, jadi SPBU-nya masih buka dan sudah terlihat antrian kendaraan yang cukup panjang untuk mengantri dalam mengisi BBM, khususnya yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah ada SPBU buka atau tidak 24 jam, SPBU-nya ada teman-teman, cuman ketersediaan bahan bakar kendaraannya itu terbatas. Jadi biasanya
hanya di jam-jam pagi hari sampai siang hari saja. Kalau sore atau ke malam hari itu biasanya nggak semua SPBU ada. Dari sini kita lanjut lagi untuk sampai ke arah Simpang Semambangnya. Dan di Simpang Semambang ini merupakan simpang 4, jadi kalau lurus itu kita lanjut lewat Sekayu, kalau ke kiri itu ke wilayah Mirasi, Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, dan karena kita mau lewat jalur Kabupaten Pali, kita belok kanan ya teman-teman dari sini. Kita lanjut lagi perjalanan dari arah Simpang Semambang menuju ke Simpang Cecar, dan seperti inilah kondisi jalannya. Sebagian jalannya sudah banyak yang diperbaiki ya, berbeda dengan beberapa video aku beberapa waktu lalu. Itu lumayan masih cukup banyak jalan yang rusak, dan di saat ini saat kita melintas itu sebagian sudah diperbaiki jalannya teman-teman, dan sebagian lagi masih ada beberapa titik yang rusak ya, jadi sebagian sudah diaspal, sebagian masih ada jalan yang rusak seperti saat ini kita lewatin. Dan nanti di depan juga ada satu titik yang lumayan cukup parah rusaknya, nah itu dia di depan ya teman-teman. Dan kalau teman-teman bertanya untuk mobil atau kendaraan kecil, mungkin di titik ini itu nggak terlalu kelihatan di video, tapi sebenarnya ini rusaknya atau pecahan jalannya itu cukup dalam. Jadi kalau mobil kecil seperti yang tadi, mobil kuning tadi, itu cukup kesulitan untuk melintasi di jalur titik yang ini karena benar-benar jalannya itu berlubang dalam. Mungkin di video nggak terlalu jelas ya, tapi sebenarnya itu sangat dalam dan agak kesulitan kalau mobil kecil, ditambah lagi kalau habis hujan suka ada genangan air dan becek ya teman-teman, seperti yang kita lihat di video saat ini. Tapi dibandingkan beberapa video aku di beberapa perjalanan aku sebelumnya, saat ini jalur dari Simpang Semambang ke Simpang Cecar itu sudah jauh lebih banyak diperbaiki ya, walaupun memang masih sebagiannya lagi belum selesai atau masih dalam proses untuk diperbaiki. Memang dalam melakukan perbaikan jalan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, pasti kita membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertahap. Jadi memang sebagian jalannya itu sudah mulai dicicil untuk diperbaiki, dan tentu kalau jalannya sudah bagus itu sangat-sangat membantu pengguna jalan, karena memang jalur ini semakin kesini itu sudah semakin ramai karena banyak sekali orang-orang yang mau mencoba lewat jalur Pali. Kita lanjut lagi perjalanan, nanti di depan itu kita hampir sampai di Simpang 3 Temelat kalau tidak salah namanya ya. Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. Dan dari Simpang 3 ini kita pilih lanjut lurus untuk ke Kabupaten Pali, dan gak jauh dari Simpang Temelat ini kita juga melintasi salah satu jembatan besi tua seperti ini ya. Dan ini jembatannya masih cukup bagus ya, masih nyaman dilewatin. Dan kemudian kita lanjut lagi perjalanan ini sampai di mendekati Kampung Bali kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan kita itu kayak ada pos Pertamina gitu, dan di jalur ini sebagian jalannya itu masih seperti kemarin-kemarin, jadi aspalnya itu kayak pecah dan gak rata. Jadi nah ini dia di wilayah Kampung Bali masih sama ya, masih banyak jalan yang pecah dan rusak. Kemudian kita lanjut lagi, masih nggak jauh dari Kampung Bali itu sebagian jalannya sudah dibagusin seperti yang kita lihat di video, itu sudah aspal baru ya. Jadi memang mungkin akan bertahap untuk penyelesaian jalannya biar lebih bagus seperti ini ya. Sangat nyaman kalau lewat jalan yang sudah bagus seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini aspalnya masih baru ya, dan sebagian lagi memang belum selesai, dan sebagian lagi memang nggak diaspal baru. Jadi kalau jalannya yang mulus, yang nggak terlalu banyak rusak, itu nggak diaspal ulang seperti yang kita lihat di video saat ini ya.
Jadi memang sebagian jalannya itu masih ada yang rusak, dan ini kita lanjut lagi perjalanan mendekati wilayah PT PHML. Di depan nanti kita akan melintasi salah satu jembatan dan jalan yang rusak, dan ini saat kita melintas sedang ada perbaikan jalannya. Jadi sedang dilakukan pengaspalan ulang untuk memperbaiki jalan yang rusak, karena beberapa waktu yang lalu di titik ini itu termasuk atau tergolong jalan yang cukup parah. Jalannya pecah, berbatu dan berlubang, gak rata, sangat tidak nyaman saat melintas di jalur di titik ini ya. Dan saat ini sudah dilakukan perbaikan, dan masih terlihat pekerja dan alat-alat berat yang melakukan pengerjaan jalan di wilayah ini seperti yang kita lihat di video. Jadi sedang dilakukan pengaspalan ulang sebagian jalannya di sisi sebelah kiri, dan sebagian lagi masih dalam proses ya. Dan memang bertahap pengerjaannya, nggak bisa dalam waktu yang cepat ya. Tipe jalan di sini juga kayak naik turun gitu ya, seperti yang kita lihat di video. Jadi ini pas turunan, kemudian kayak tanjakan lagi, dan ini mendekati wilayah PT PHML itu ada di sebelah kanan kita. Dan jalur di dekat sini memang sebagian tadi sedang dilakukan pengaspalan, dan sebagian lagi masih banyak yang berlubang ya. Dan kita lanjut lagi perjalanan menuju ke wilayah Simpang Cecar. Nah, ini jalannya sedang diratakan ya teman-teman. Jadi memang jalan yang rusak itu cukup banyak di jalur ini seperti yang saat ini kita lewatin. Dan kalau hujan biasanya lubang-lubang jalan yang pecah itu sering tergenang dengan air, dan itu sangat menyulitkan saat kita berkendara ya. Apalagi kalau jalannya rusak seperti ini, sangat tidak nyaman. Tapi semoga kedepannya jalur jalannya akan lebih bagus seperti ini. Ada juga beberapa titik yang jalannya mulus, nggak ada lubang dan nggak ada rusak juga. Jadi nggak semua jalannya itu rusak ya. Nah, ini kita mendekati jembatan yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jembatan ini bukannya putus, tapi sedang dilakukan pembangunan ulang jembatan yang baru seperti yang kita lihat. Dan di sebelah kiri itu sudah disediakan jembatan darurat. Jadi kalau mobil kecil dan mobil yang bukan puso atau angkutan berat tonase tinggi itu bisa lewat di jalur jembatan darurat ini. Memang jalurnya tanah ya, dan kalau tidak hujan itu kita aman untuk melintas di sini. Tapi kalau saat hujan itu tanahnya akan lembut dan kemungkinan tinggi untuk mobil kepater. Kayak di depan itu ada salah satu truk angkutan yang kelihatannya dia kepater karena jalur jalannya itu di depan tanah merah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau hujan tanahnya itu akan lembut dan akan menyulitkan kendaraan untuk melintas, apalagi kalau dia kendaraan tonase tinggi kayak truk yang bermuatan itu cukup sulit. Tapi kalau untuk mobil pribadi atau mobil kecil masih aman untuk melintas selama tidak hujan ya teman-teman. Kalau tidak hujan ini jalannya padat, tapi kalau hujan itu jalannya akan licin karena jalan tanah ya. Dan ini kita sempat antri sebentar karena menunggu mobil truk ini kayak dia tuh nyangkut di tanah bagian bawah karena habis hujan ya semalam. Jadi jalannya itu agak lembut dan kita menunggu sebentar untuk mengambil ke jalur kiri. Jadi jembatan ini tidak putus ya teman-teman dan bisa dilewatin. Kalau mobil kecil itu masih oke dan masih aman untuk melintas. Jadi teman-teman jangan khawatir selama tidak hujan ya. Jadi kalau hujan memang harus ekstra lebih hati-hati karena jalan tanah itu jalannya akan lembut kalau terkena air dan kemungkinan tinggi bisa kepater kalau kita nggak pintar dalam mengendarai kendaraan. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini sampai di jembatan Musi kalau tidak salah ya, sebelum ke arah Simpang Cecar. Dan di dekat jembatan ini juga jalannya cukup banyak yang pecah dan rusak dan berlubang seperti yang kita lihat di video ya.
tapi masih bisa dilewatin ya teman-teman, masih aman untuk melintas, cuman memang lubangnya sangat dalam jadi kita harus hati-hati, dan biasanya lubangnya itu sering tergenang air kalau pada saat musim hujan ya. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Simpang Cecar. Dan memang sebagian jalan di sini ada yang mulus, ada yang berlubang, dan beberapa waktu yang lalu jalan di sini itu dilakukan pengecoran, itu sebagian sudah selesai ya. Nah, ini kita melintas di jalan yang sudah selesai dicor. Di video aku beberapa waktu lalu jalur ini belum selesai dicor, waktu itu masih dalam proses pembangunan. Dan biasanya di jalur yang diperbaiki itu di jembatan besi belum berubah ya. Kalau jembatan besi masih kondisi seperti lama, jembatan besi tua. Dan ini kita lanjut di jalan yang dicor, sebagian sudah selesai ya, dan sebagian lagi tidak dicor karena jalan aspal mungkin akan bertahap nanti untuk perbaikan ke depannya. Jadi memang dari arah jembatan yang dibangun tadi, kemudian ke arah jembatan Musi, dan lanjut ke wilayah Simpang Cecar, itu memang masih cukup banyak jalan yang berlubang dan belum diperbaiki ya. Semoga proses perbaikannya itu bisa selesai lebih cepat, biar para pengendara yang melintas di jalur ini lebih nyaman untuk berkendara, karena memang kalau jalannya banyak berlubang itu sangat tidak nyaman untuk melintas ya teman-teman. Dan di depan kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Cecar. Di sini cukup ramai, biasanya juga banyak kendaraan-kendaraan yang melakukan pemberhentian kayak rest area sementara gitu untuk cari makan atau cari minum, bisa banget di sini ya teman-teman. Dan ini kita melintas di Simpang 4, Simpang Cecar. Nah, ini dia wilayah Simpang Cecar. Dari sini kita lanjut lurus untuk menuju ke Kabupaten Pali ya. Jadi dari arah Simpang 4 ini tadi ada penunjuk arah, kalau ke kiri kita ke Desa Pelawe atau Lubuk Pauh kalau tidak salah. Kalau ke kanan itu bisa tembus ke Bunga Mas Lahat, dan kita mau lanjut lurus untuk ke wilayah Pali ya teman-teman. Dan dari arah Simpang Cecar ini kita mulai masuk ke arah kebun PT MHP, tapi sebelumnya belum sampai di wilayah kebun MHP ya teman-teman. Cuman dari arah Simpang Cecar itu jalannya sudah full dicor, dan kita juga bakalan melintasi beberapa jembatan tua. Nah, nanti di depan aku mau tunjukin ke teman-teman kondisi jembatan besi tuanya. Itu memang dari arah Simpang Cecar menuju ke kebun MHP, jembatan besinya cukup agak tua ya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini salah satu jembatan yang pertama yang kita lewatin. Jadi memang jembatannya itu kumpulan besi-besi tua, dan ada beberapa titik yang kayak besinya itu sudah hilang gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati untuk melintas di jembatan ini. Dan masih ada beberapa jembatan lagi di depan dengan kondisi yang sama. Dan memang dari beberapa komen teman-teman di beberapa video aku sebelumnya, jembatan ini memang jembatan tua dari zaman jembatan Pertamina ya kalau tidak salah. Dan memang sampai saat ini belum ada perbaikan atau pembaruan jembatannya, karena memang untuk part atau bagian jembatan itu cukup sulit kalau mau melakukan perbaikan, karena harus diperhitungkan rute untuk jembatan darurat atau memang full ditutup pada saat perbaikan jembatan. Dan ini jembatan berikutnya dengan kondisi yang sangat agak ngeri menurut aku melintas di sini. Cuman memang ada beberapa pekerja yang menjaga di jalur ini, jadi pada saat kita melintas itu mereka juga kayak sedikit membantu mengarahkan pada saat kita mau melintas di jembatan ini, karena banyak sekali bagian-bagian jembatan yang kayak hilang besinya. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati saat melintas di jembatan ini ya. Kita lanjut lagi perjalanannya, dan ini kita hampir sampai di Simpang
Menara 33, dan saat ini di persimpangan memasuki wilayah kebun PT MHP sudah dipasang rambu-rambu penunjuk arah. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau melintas di jalur ini gak bakalan kesasar lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum ada penunjuk arahnya. Nah, dari sini kita belok ke arah kiri untuk menuju ke Kabupaten Pali. Kalau dulu banyak banget pengendara yang tersasar karena pilih jalur yang lurus tadi ya, padahal itu bukan jalur untuk umum pengendara. Yang jalur untuk ke Kabupaten Pali itu kita belok kiri ya. Nah, mulai dari sini itu jalannya sudah full dicor dan kita sudah mulai memasuki wilayah perkebunan PT MHP, dan di setiap persimpangan jalan itu sudah dipasang rambu-rambu penunjuk arah. Nah, dari sini kita belok ke kanan untuk menuju ke arah Kabupaten Pali. Memasuki wilayah perkebunan PT MHP ini biasanya sinyal provider itu sedikit berkurang ya untuk jaringan tertentu. Biasanya hanya ada jaringan Telkomsel, itu pun tidak terlalu kuat sinyalnya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Maps di jalur ini mungkin agak sedikit terhambat, tapi jangan khawatir karena sudah ada rambu-rambu penunjuk arah di sepanjang persimpangan jalan di wilayah perkebunan PT MHP ini. Dan karena kita melintas di wilayah perkebunan, otomatis di sini jalurnya sepi ya, tidak ada pemukiman penduduk dan juga tidak ada SPBU untuk mengisi kendaraan. Jadi pastikan sebelum melintas di jalur ini, pastikan teman-teman sudah mengisi bahan bakar kendaraan teman-teman, sudah mencukupi selama melintas di sini. Dan juga di sepanjang perjalanan ini di wilayah perkebunan PT MHP itu kita dilarang membuat titik-titik api. Jadi kalau misalnya ada pengendara yang merokok, jangan membuang puntung rokoknya sembarangan karena di sepanjang jalan itu sudah ada peringatan bahwa kita harus menjaga karena wilayah ini wilayah hutan ya teman-teman. Walaupun jalur di dalam perkebunan PT MHP ini tergolong sepi, tapi sejauh ini sesuai pengalaman kami melintas di sini baik siang ataupun malam tergolong aman ya teman-teman. Dan juga kita masih kadang berpapasan dengan para pekerja di sini kayak motor pekerja atau mobil pekerja yang berada di wilayah perkebunan PT MHP ini. Dan view pemandangan di sepanjang jalur perkebunan PT MHP ini terkadang selalu berubah-ubah ya teman-teman, karena setiap beberapa bulan itu ada pohon yang ditebang kemudian ditanam yang baru. Kadang di sisi sebelah kanan itu full dengan pohon, kadang juga saat ini seperti sekarang di sisi sebelah kanan itu full baru ditanam, dan di sisi sebelah kiri itu pohon-pohon yang sudah tinggi atau sudah besar ya. Dan juga pada saat melintas di jalur ini kita terkadang juga akan berpapasan atau beriringan dengan mobil-mobil pengangkut kayu milik perkebunan PT MHP ini. Jadi teman-teman tetap berhati-hati saat seperti ini. Salah satu contohnya kita berpapasan dengan mobil pengangkut kayu, dan kita harus berhati-hati karena ini tergolong angkutan berat. Jadi pastikan teman-teman selalu berkendara sesuai dengan peraturan rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau misalnya mau menyalip atau memotong itu gunakan berkendaralah dengan baik agar selamat selama di perjalanan ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, jadi pepohonan di wilayah perkebunan PT MHP ini terkadang selalu berubah-ubah dalam setiap waktu ya. Dan saat ini di sebelah kanan itu pohon-pohon yang besar, dan di sebelah kiri itu pohon-pohon yang baru ditanam. Dan kelihatannya itu di depan sudah semakin kelihatan kayak mendung seperti mau hujan ya. Memang dari awal kita berangkat dari kota Lubuk Linggau itu cuaca memang tidak begitu cerah, dan di perjalanan juga sempat gerimis kecil.
Dan mungkin itu nanti di wilayah Pali kelihatannya akan hujan karena awannya tuh sudah mendung ya, kelihatan dari wilayah perkebunan PT MHP ini. Dan saat ini memang pemandangan di wilayah perkebunan PT MHP ini view tampilan ke kanan dan kiri itu cukup luas karena memang pohon-pohonnya itu baru ditanam ulang ya, jadi belum ada pohon-pohon yang tinggi, jadi kita bisa kelihatan dari ujung kanan sampai ke ujung kiri, sejauh mata memandang itu luasnya perkebunan bisa kelihatan. Tapi kalau pada saat pohon-pohonnya tinggi itu biasanya nggak kelihatan. Dan ini kita sudah sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Dari sini juga ada penunjuk arahnya, kita pilih jalur yang belok ke kiri ya. Sebenarnya jalur yang lurus itu juga bisa, tapi jalannya tidak dicor dan itu khusus untuk jalan lodging PT MHP. Nah, di sepanjang jalan Simpang Madu ini di sebelah kanan itu pohon-pohonnya kelihatannya baru selesai dipangkas semua, ditebang ya. Jadi lumayan banyak tumpukan-tumpukan kayu milik perkebunan PT MHP. Kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya, itu di wilayah Simpang Madu ini full pohon-pohonnya masih tinggi, tapi sekarang pohon-pohonnya itu sudah ditebang ya karena sudah siap panen, karena memang ini produksi kayu milik perkebunan PT MHP. Nah, ini dia teman-teman, di sebelah kanan bisa lihat tumpukan-tumpukan kayunya sangat banyak. Sebenarnya di sebelah kanan itu lebih banyak lagi, cuman gak aku record ya karena kita fokus record ke kondisi jalan di wilayah perkebunan PT MHP ini. Di Simpang Madu tadi juga ada, kalau teman-teman melintas itu ada rambu-rambu penunjuk kalau wilayah perkebunan PT MHP itu juga dilalui oleh satwa liar seperti gajah. Tapi sesuai pengalaman kami selama melintas di sini, kami belum pernah bertemu atau berpapasan langsung ya. Cuman memang mungkin ada beberapa waktu satwa liar itu melintas di jalur ini. Nah, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi di dalam wilayah perkebunan PT MHP itu jalur jalannya sudah full dan bagus dicor ya teman-teman. Jadi mirip sekali seperti jalan tol, jalannya bagus dan dicor full. Dan walaupun jalannya bagus dan full dicor seperti ini, tetap selama berkendara teman-teman selalu perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, jangan sampai melebihi batas kecepatan yang aman selama di perjalanan, dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dimanapun kita berkendara ya. Dan selama melintas di perkebunan PT MHP itu memang aku nggak banyak skip, jadi benar-benar aku record dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan walaupun durasi video ini panjang, teman-teman nggak bosan, teman-teman bisa skip aja, lanjut ke waktu berikutnya aja untuk mempercepat videonya kalau teman-teman mau melewati atau bagian video ini yang sudah teman-teman tahu ya. Nah, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke wilayah Kabupaten Pali. Ini sebentar lagi kita udah hampir sampai di penghujung perkebunan PT MHP, dan seperti yang aku bilang, jadi jalan di dalam kebun PT MHP itu sudah full dicor dan juga sudah lengkap dengan rambu-rambu penunjuk arah. Jadi teman-teman gak perlu khawatir akan tersasar lagi kalau teman-teman melintas di dalam perkebunan PT MHP ini ya. Nah, itu di ujung kita sudah sampai di wilayah Simpang Semangus Talang Ubi, dan di sini juga ada penunjuk arah kalau untuk menuju ke Kabupaten Pali. Kita lanjut lurus ya teman-teman, dan dari sini jalur jalannya itu sudah berubah menjadi jalur jalan yang diaspal ya, tidak lagi jalan yang dicor. Lanjut dari sini kita menuju Kabupaten Pali, dan kita juga melintasi beberapa desa seperti yang saat ini kita lewati ya. Jadi di kanan dan kiri itu sudah ada pemukiman penduduk walaupun tidak begitu padat, dan di jalur jalan ini jalan aspalnya bagus ya teman-teman, tidak ada lubang, tidak ada jalan yang rusak, dan jalannya mulus
sangat nyaman berkendara. Cuma memang jalur di jalan ini tuh sedikit berkelok-kelok ya teman-teman, jadi kayak tikung ke kanan, tikung ke kiri. Jadi selama melintas di sini teman-teman jangan terlalu ngebut, karena pada saat tikungan terkadang kita nggak lihat di sisi sebelahnya. Jadi selalu berkendara dengan hati-hati ya. Seperti yang saat ini kita lewati, itu lumayan banyak pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Dan juga selain pemukiman penduduk, kita juga melintasi kayak hutan-hutan kecil atau kebun-kebun kecil milik penduduk di sini ya teman-teman. Dan karena jalannya mulus seperti ini, sangat nyaman ya berkendara di sini. Tapi memang seperti yang aku bilang, jalur jalan di sini tuh banyak kayak tikungan ke kanan, tikungan ke kiri, seperti itu berkelok-kelok ya. Dan saat ini kita melintas di bagian jalan yang tidak ada pemukiman penduduk, jadi di kanan dan kiri itu kayak hutan-hutan kecil, kayak kebun-kebun kecil milik penduduk di sini. Dan jalur jalannya memang tidak terlalu lebar ya kalau kita perhatikan. Dan di sini juga walaupun tidak terlalu lebar jalannya, tapi sangat nyaman berkendara karena jalannya mulus ya, tidak banyak yang rusak. Tapi memang seperti yang aku bilang, selalu berhati-hati karena pada saat menikung seperti ini kadang kita tidak kelihatan mobil di sisi seberang kita. Dan pada saat memasuki wilayah ini di perjalanan itu sudah mulai gerimis kecil pada saat kami melintas di jalur ini. Nah, seperti yang aku bilang, walaupun di jalur ini tidak terlalu ramai atau tergolong sepi, tapi cukup banyak pengendara yang melintas di sini. Dan sesuai pengalaman kami melintas di jalur ini aman saja ya teman-teman. Dan ini kita melintas di salah satu jembatan kecil gitu, dan nggak terlalu bagus jembatannya karena kayak jalannya nggak mulus, jadi kita harus berhati-hati. Dan karena jalur jalan ini sudah cukup terkenal, jadi selama melintas di jalur ini kita cukup banyak berpapasan dengan mobil ya. Tadi ada beberapa, dan di sini juga ada penunjuk arah. Kalau menuju ke Kabupaten Pali itu pas di persimpangan yang ini kita belok ke kiri ya, jangan belok ke kanan, karena kalau ke kanan itu nanti kita balik lagi ke perkebunan PT MHP. Jadi dari sini kita belok kiri, kemudian kita lanjut lagi lurus mengikuti jalur ini. Dan masih sama seperti jalur sebelumnya, di kanan dan kiri itu kayak ada pemukiman penduduk, ada juga kayak hutan-hutan kecil. Dan seperti yang aku bilang, jalur jalan ini sudah cukup banyak yang melintas. Saat ini kami melintas di jalur ini beriringan dengan beberapa mobil plat luar kota ya. Jadi memang jalur jalan ini sudah cukup ramai dan banyak yang melintas di sini. Dan jalur di sini memang seperti yang aku bilang tadi berkelok-kelok ya. Jadi kayak belok ke kanan, belok ke kiri seperti itu. Tapi jalannya bagus ya, walaupun tidak terlalu lebar, tapi jalannya mulus dan tidak banyak yang rusak ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang komen katanya kenapa tidak diberi jarak dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak dicantumkan jaraknya, karena memang aku nggak mengukur jaraknya ya teman-teman. Jadi aku lebih fokus buat video ini ke menunjukkan kondisi di perjalanannya seperti apa. Dan ini kita sampai di persimpangan lagi dan ada penunjuk arahnya, kita belok ke kanan untuk menuju ke Kabupaten Pali ya. Dari sini kita lanjut lurus aja, nanti ketemu simpangnya kita pilih kiri. Jadi dari sini kita terus lanjut lurus, dan memang aku seperti yang aku bilang tadi tidak mencantumkan jarak ya teman-teman, karena memang aku tidak mengukur jarak dari satu titik daerah ke titik daerah yang lain. Jadi teman-teman bisa perkirakan saja dari waktu tempuh yang aku cantumkan. Kalau untuk jarak aku memang tidak ukur, dan mohon maaf sebelumnya kalau video aku masih banyak kekurangannya ya. Dan ini tadi ketemu persimpangan lagi, kita lanjut lurus, jangan pilih kanan. Kalau kanan itu ke jalan lodging MHP ya teman-teman, itu tadi juga ada penunjuk arahnya. Dan dari sini kita lanjut lagi lurus menuju Kabupaten Pali. Nah, di video ini setelah dari Kabupaten Pali, aku mau ajak teman-teman untuk
ke kota Palembang itu lewat Gelumbang ya, jadi kita nggak lewat kota Prabu Muli dan kita nggak lewat jalur tol. Mulai dari sini juga sudah turun hujan ya, walaupun tidak terlalu deras, jadi hujannya gerimis aja. Dan di jalur ini lumayan banyak kita berpapasan dengan mobil-mobil pengangkut kayu. Dan ini dia, aku bilang tadi kita sampai di Simpang Y, ada penunjuk arahnya, kita pilih jalur yang kiri ya, jangan pilih jalur kanan, karena kalau lewat jalur kanan itu banyak mobil pengangkut kayu milik PT MHP. Dari sini kita lanjut lurus lagi untuk sampai di pusat kota Kabupaten Pali, dan sepanjang perjalanan ini hujan mulai turun agak deras. Dan selama di perjalanan ini, mulai dari sini itu lumayan cukup banyak mobil yang melintas ya, kita beriringan. Di depan itu seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa mobil plat luar kota yang melintas di jalur ini. Dan di jalur ini juga jalannya tidak begitu lebar, cuman untuk jalur dua mobil berpapasan itu masih cukup nyaman berkendara. Dan kita juga melintasi beberapa desa, ada juga hutan-hutan kecil, dan mendekati wilayah pusat kota Pali ini kita udah hampir sampai. Hujannya itu semakin turun agak deras ya. Dan di sini mendekati pusat kota Kabupaten Pali, jalur jalannya itu agak lebih sempit ya, jadi pemukiman penduduk itu sangat dekat di kanan dan kiri, dan jalur jalannya itu nggak begitu lebar, jadi kita tetap harus berkendara dengan berhati-hati. Dan ini sampai di tanjakan yang Simpang 4, kita pilih jalur yang lurus ya teman-teman untuk menuju ke pusat kota Kabupaten Pali. Sampai di Kabupaten Pali itu sebenarnya kita punya beberapa pilihan untuk menuju ke kota Palembang ya, bisa lewat Simpang Belimbing Pendopo, kemudian lanjut Prabu Muli, atau bisa lewat Tanah Abang Pali, lanjut Prabu Muli, lewat tol juga. Atau seperti di video kali ini, aku mau ajak teman-teman dari Kabupaten Pali ini, kita lewat Gelumbang ya, dan ini kita sampai di Simpang 5 Kabupaten Pali. Kita ambil jalur yang ke tengah, yang ke pusat kota ya teman-teman, dan nanti dari sini kita lanjut ke Tanah Abang Pali, kemudian lanjut ke jalan tembusan ke Gelumbang. Jadi kita nggak lewat Simpang Belimbing Pendopo, dan nggak lewat Prabu Muli, dan nggak lewat jalur tol ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget dari teman-teman yang request untuk melakukan trip ke berbagai wilayah di Sumatera Selatan, tapi memang saat ini aku terbatas dalam waktu dan kesempatannya. Jadi mungkin next kita bisa lebih banyak lagi trip-trip lewat jalur-jalur yang ada di kota atau di provinsi Sumatera Selatan ya. Tapi di video kali ini kita mau lewat dari Kabupaten Pali, tembus ke Tanah Abang Pali, lalu tembus ke Gelumbang, baru nanti kita lanjut ke kota Palembang. Dan sebelum lanjut perjalanan, kita juga sempat berhenti sebentar di rest area di Kabupaten Pali ini ya. Kita berhenti nanti di salah satu rumah makan Padang yang ada di sini. Dan ini kita melintas di dekat atau di jalur jalan yang di sebelah lapangan golf Pertamina Kabupaten Pali ya, dan masih diiringi dengan gerimis. Jadi memang mungkin di video itu nggak terlalu cerah ya teman-teman. Mohon maaf, mungkin videonya nggak terlalu cerah karena kondisi cuaca, jadi harap dimaklumi. Dan dari sini kita lanjut untuk istirahat sebentar untuk makan siang di salah satu rumah makan Padang yang ada di pusat kota Kabupaten Pali. Dan di pusat kota Kabupaten Pali tadi kita juga melintasi SPBU ya, jadi kalau teman-teman mau isi bahan bakar kendaraan itu sampai di pusat kota Kabupaten Pali ada SPBU, cuman sama seperti di SPBU yang lainnya juga mungkin nggak 24 jam ya teman-teman. Nah ini kita istirahat makan siang dulu, kemudian selesai istirahat makan siang kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke wilayah Tanah Abang Pali ya. Dari sini kita lanjut lurus
nanti sampai di persimpangannya. Dan ini kondisi atau suasana di sekitaran pusat kota Kabupaten Pali ya teman-teman. Kondisi cuaca pada saat kami melanjutkan perjalanan setelah makan siang itu sudah mulai berhenti, hujannya sudah mulai reda, dan kondisi jalan di pusat kota Kabupaten Pali itu bagus ya, jalannya lurus dan tidak ada jalan yang rusak atau berlubang, dan jalurnya juga cukup lebar. Dan untuk teman-teman yang bertanya apakah ada SPBU di pusat kota Kabupaten Pali yang kami lintasi, itu ada satu SPBU ya, cuman tidak tahu apakah bukanya 24 jam sama seperti di Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Biasanya kalau malam hari itu ada jam-jam tertentu saja dan nggak 24 jam tersedia bahan bakar kendaraannya. Nah, dari sini kita sampai di persimpangan. Kalau teman-teman mau lanjut lewat Simpang Belimbing Pendopo, itu pilih jalur yang lurus, dan karena kita mau lewat Tanah Abang Pali, kita belok ke arah kiri ya. Dari sini kita melanjutkan perjalanan ke wilayah Tanah Abang Pali. Nah, jalur jalan dari belok kiri ini lumayan cukup rusak dan tidak rata ya, seperti yang kita lihat di video ini. Walaupun jalur jalannya rusak seperti ini, tapi masih cukup nyaman untuk dilewati ya. Ini rusak karena memang di jalur ini ada beberapa bagian yang dilewati oleh mobil angkutan berat, kayak angkutan kayu gitu dan angkutan batu bara. Jadi memang jalur jalannya tuh nggak rata, dan ini tidak diaspal mulus ya, cuman kayak diratakan aja jalannya, jadi jalannya berbatu seperti itu dan tidak rata. Dan kita juga bakalan berpapasan dengan beberapa truk-truk pengangkut kayu dan truk-truk ukuran besar seperti ini. Jalur jalan ini sebenarnya dicor ya teman-teman, cuman karena sering dilewati oleh angkutan berat, jadi corannya tuh kayak pecah dan tidak rata dan menimbulkan kerikil-kerikil gitu, jadi jalannya menjadi tidak rata. Apalagi kalau hujan seperti ini, jadi kayak ada sedikit genangan air, dan di kanan kiri juga masih ada tanah merah. Jadi memang ada bagian jalan ini tuh yang rusak seperti ini di jalur ini ya. Banyak juga beberapa teman-teman yang komen kenapa tidak lewat Simpang Belimbing Pendopo. Sebenarnya tidak ada alasan khusus ya teman-teman, saya cuman mau share saja bahwa di jalur ini kita juga bisa lewat Tanah Abang Pali, itu bisa tembus ke Gunung Kemala, lanjut Prabu Muli, atau seperti di video kali ini aku mau ajak teman-teman lewat Tanah Abang Pali, nanti tembus ke Gelumbang. Dan seperti yang aku bilang, di jalur ini kita bakalan bertemu atau berpapasan dengan truk-truk pengangkut kayu seperti ini. Jadi itulah kenapa di jalur yang ini tuh banyak jalan yang rusak, karena memang sering dilewati dengan angkutan berat ya. Walaupun banyak jalan yang rusak, tapi juga sebagian ada jalan yang sedang diperbaiki seperti ini ya. Jadi baru saja dicor, jalannya itu dibagusi lagi, dimulusin lagi, tapi memang belum semuanya dicor seperti tadi ya. Dan ini kita balik lagi ke jalan yang aspal, dan dari sini kita lanjut lurus lagi untuk sampai ke wilayah Tanah Abang Pali. Dan di jalur jalan ini jalannya bervariasi ya, ada jalan yang aspal seperti ini, kemudian juga ada jalan yang dicor. Dan kalau jalan yang di aspal seperti ini, sebagian jalannya juga bagus dan mulus, cukup lebar jalannya, dan di kanan dan kiri juga kayak hutan-hutan kecil. Kemudian ini kita juga melintasi kayak satu tempat wisata makan gitu, dan ini jalannya beralih ke jalan yang dicor ya. Dan sebagian besar kalau jalan yang dicor itu rata-rata kebanyakan jalannya banyak yang pecah corannya ya, banyak yang rusak, karena memang jalur ini cukup sering dilewati oleh kendaraan tonase tinggi kayak truk angkutan batu bara, truk angkutan kayu juga terkadang lewat sini ya, seperti yang kita lihat tadi. Dan jalur jalan yang dicor itu sangat riskan karena mungkin ini corannya tuh tidak terlalu tebal, jadi cepat rusak dan cepat pecah ya, seperti yang kita lihat di video ini. Jadi jalur jalan dari arah Simpang Pali tadi menuju ke wilayah Tanah Abang Pali itu bervariasi,
dan ini berubah lagi ke jalur jalan yang diaspal. Untuk jalur jalan yang diaspal itu cukup mulus ya, rata-rata tidak terlalu banyak yang rusak atau berlubang, dan jalurnya juga tidak begitu lebar, dan di kanan dan kiri itu bervariasi. Ini kita melewati kayak kebun-kebun kecil gitu, kayak hutan-hutan kecil. Dan di depan ini juga kayak ada jalur baru, jadi ada rambu-rambu lampu kuning gitu, tanda berhati-hati. Jadi ini kayak jalan proyek gitu ya. Jadi pas lewat sini teman-teman perhatikan kanan dan kiri sebelum kita lanjut lurus. Dan ini jalur jalan yang diaspal juga sebagian banyak yang pecah dan rusak ya, karena memang seperti tadi ada beberapa truk-truk yang melintas di sini dengan tonase yang tinggi, jadi itu menambah beban kerusakan jalan ini, karena jalan cor atau jalan aspalnya tuh kalau dengan beban berat kan jadi cepat rusak ya, cepat berlubang jalannya. Nah, di jalur jalan ini kita juga melintasi beberapa pemukiman penduduk seperti di saat ini yang kita lewati ya, dan ketemu simpang 4. Kita lanjut lurus lagi dari sini. Dan jalur jalannya juga nggak terlalu lebar, jadi kanan dan kiri itu cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi saat melintas di desa atau wilayah seperti ini, perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, jangan terlalu ngebut ya, sebagai kita untuk menghormati wilayah yang kita lintasi. Dan ini jalur jalan yang dicor lagi, jadi sebagian memang jalan di jalur ini ada yang diaspal, ada yang dicor, dan sebagian jalan ada yang rusak, sebagian juga ada jalan yang mulus ya. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan ini kita melintasi memang jalur khusus untuk perusahaan batu bara, kalau tidak salah milik PT Titan. Ada teman-teman yang komen beberapa waktu lalu di video aku sebelumnya. Dan di jalur ini kita juga harus berhati-hati saat menyeberang lurus, karena di kanan dan kiri itu biasanya terdapat kendaraan angkutan berat pengangkut batu bara seperti yang saat ini bisa kita lihat ya. Di sebelah kanan kita ada 2 truk angkutan batu bara yang cukup besar tonasenya. Jadi pada saat melintas di sini perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, jangan langsung menyeberang ya, karena lumayan banyak kendaraan pengangkut batu bara yang melintas. Nah, kita lanjut lurus dari sini, jalan lagi untuk menuju ke wilayah Tanah Abang Pali, dan gak jauh dari jalur jalan batu bara ini di depan juga ada salah satu tujuan wisata cagar budaya gitu. Jadi ada wisata Candi Bumi Ayu. Nah, ini ada di sebelah kanan ya. Kalau teman-teman mungkin mau pada saat melintas di sini mau mampir ke lokasi wisatanya, dari sini kita lanjut lurus lagi, dan sebagian kanan dan kiri juga masih kayak hutan-hutan, ada juga pemukiman penduduk, dan gak jauh sebentar lagi di depan kita udah hampir sampai di Simpang 5 Tanah Abang Pali. Jadi pada saat sampai di wilayah Simpang 5 Tanah Abang Pali ini kita bisa menentukan beberapa pilihan rute. Kalau dari Simpang 5 kita bisa menuju ke Jalan Gunung Kemala, Kota Prabu Muli, lanjut tembus ke Prabu Muli, atau bisa juga lewat Gelumbang, atau bisa juga ke Sekayu. Nah, ini dia Simpang 5-nya ya teman-teman, ada penunjuk arah. Jadi kalau belok kiri pertama itu ke arah Sekayu, terus kita belok kiri yang kedua yang ada Bang Sumselnya, kita lanjut lurus, dan ada 2 belok kanan itu ke arah Jalan Gunung Kemala, lanjut ke Prabu Muli, dan kita pilih jalur jalan yang ada Bang Sumselnya ya teman-teman, kita pilih yang ini. Dari sini kita lanjut lurus untuk tujuan selanjutnya tembus ke wilayah Gelumbang, baru nanti kita lanjut ke Kota Palembang. Nah, dari sini kita lanjut lurus aja, dan seperti yang teman-teman lihat beginilah kondisi di jalur jalan yang ini. Sebagian cukup ramai karena ini kita masih kayak di pusat Kota Tanah Abang Palinya ya, jadi masih agak ramai. Dan kalau teman-teman bertanya kenapa lewat sini, kenapa nggak lewat Simpang Belimbing saja, atau enggak kenapa lewat Prabu Muli saja, tidak ada alasan khusus ya teman-teman, aku hanya mau share saja perjalanan kalau
kita juga bisa lewat jalur ini, siapa tahu ada saudara atau ada teman atau ada keluarganya yang mungkin berasal dari sini juga bisa lewat jalan ini untuk tembus ke wilayah Gelumbang, nanti lanjut ke Palembang ya. Dan kalau secara jarak mungkin sama saja kalau kita lewat Simpang Belimbing ataupun lewat Prabu Muli ataupun lewat tol ya. Cuman memang aku mau share ke teman-teman bagaimana kondisi di jalur jalan yang ini. Dan di depan juga ada persimpangan kayak simpang 4 gitu, dan ada penunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi kita pilih yang agak lurus dengan tujuan Modong, nanti kita tembusnya ke Gelumbang. Dan nah ini dia tadi ada simpang 4 ke kanan, dan ke kiri juga ada penunjuk arahnya ya. Dari sini kita lanjut lurus aja untuk sampai ke Simpang Gelumbang ya. Dan di jalur ini tipe jalannya cukup bagus, lurus dan tidak banyak yang rusak ataupun berlubang. Dan di kanan dan kiri juga ada beberapa pemukiman penduduk, dan juga nanti di depan kayak ada hutan kecil juga yang kita lewatin di jalur ini ya. Nah, seperti ini kondisi jalannya, jadi banyak kayak hutan-hutan kecil di kanan dan kiri, dan tipe jalannya bagus ya, walaupun tidak terlalu lebar tapi jalannya mulus dan cukup lurus. Dan memang di jalur ini tidak ramai ya, cukup sepi, tergolong sepi karena memang bukan jalan lintas utama teman-teman. Jadi ini kayak jalan alternatif. Dan selain itu kita juga melewati kayak desa-desa kecil seperti ini. Dan ini sampai di persimpangan ini kita belok ke kiri ya. Di sini tidak ada penunjuk arah. Jadi kita ambil jalur yang ke kiri, dan ini kita melintas di kayak pemukiman penduduk gitu, desa kecil gitu, dan ini kayaknya masih tergolong di wilayah Kabupaten Pali ya. Kemudian kita lanjut lagi jalan, dan ini balik lagi ke kayak ada hutan-hutan kecil, jadi nggak full pemukiman penduduk tapi juga diselingi dengan kayak kebun-kebun, kemudian perumahan, ada juga kayak sawah-sawah. Nah ini juga kayak pemukiman penduduk cukup ramai karena pada saat kita melintas di jalur ini itu menjelang sore hari ya. Mendekati pemukiman penduduk seperti yang kita lihat di video, itu jalur jalannya agak sedikit menyempit ya, jadi nggak terlalu lebar, dan di kanan dan kiri itu cukup banyak perumahan penduduk. Dan kalau teman-teman bertanya apakah aman atau tidak lewat sini, sejauh ini kita sudah lewat sini sudah beberapa kali, aman saja ya teman-teman. Dan ini kalau tidak salah di wilayah Desa Curup, kalau tidak salah namanya ya. Kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah. Dan memang jalur jalannya tidak begitu lebar, jadi di kanan dan kiri itu mepet sekali dengan perumahan penduduk. Jadi kalau kita melintas di wilayah yang padat penduduk seperti ini, harap berhati-hati dan jangan menggunakan kecepatan kendaraan yang tinggi ya, karena kita menghargai penduduk yang ada di sini supaya tidak berkendara dengan ugal-ugalan. Dan memang cukup ramai karena menjelang sore hari, jadi cukup banyak warga yang berada di pinggir-pinggir jalan, dan biasanya kayak parkir motor itu mepet sekali di pinggir jalan. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati saat melintas ya. Meninggalkan wilayah Desa Curup Tanah Abang Pali, kita melanjutkan lagi perjalanan, dan ini kita di jalan yang tidak di perumahan atau di pemukiman penduduk ya. Jadi di kanan dan kiri itu lebih dominan kayak hutan-hutan kecil. Dan jalur jalannya juga masih sama, tidak terlalu lebar ya. Dan ini jalan yang dicor, agak sedikit tidak rata jalannya seperti yang kita lihat di video. Dan dari sini kita lanjut lurus, nanti di depan kita bakalan melintasi di wilayah Polsek Tanah Abang, itu ada di sebelah kiri ya teman-teman. Dan di sini ada persimpangan belok kiri, jadi kita dari arah Polsek Tanah Abang ini kita pilih jalur yang lanjut lurus ya teman-teman, ada penunjuk arahnya.
Dan di wilayah dekat Polsek Tanah Abang ini juga cukup padat dengan perumahan penduduk ya di kanan dan kiri. Jalur jalannya juga sama seperti di wilayah Desa Curug tadi, tidak terlalu lebar, jalannya tuh mepet dengan perumahan penduduk seperti yang kita lihat saat ini. Dan karena menjelang sore hari seperti yang aku bilang tadi, cukup banyak warga yang berada di kanan dan kiri jalan ya, kayak di pinggir-pinggir jalan itu ada kendaraan yang parkir. Jadi pada saat melintas di pemukiman penduduk seperti ini, kita harus menghormati dan menghargai jalur jalan mereka. Jadi jangan berkendara dengan kecepatan tinggi dan jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Kemudian kita lanjut lagi jalan meninggalkan wilayah Polsek Tanah Abang tadi, sama seperti sebelumnya. Jadi jalannya tidak terlalu lebar dan di kanan dan kiri ada hutan-hutan kecil, jadi berselang-seling antara perumahan penduduk, kemudian kayak kebun-kebun atau kayak hutan-hutan kecil seperti ini ya. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini di depan kita udah sampai di wilayah Desa Sedupi ya. Tadi ada gapuranya, dan ini masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Dan sama seperti di jalan-jalan sebelumnya, jalur ini jalannya tidak terlalu lebar ya, dan di kanan dan kiri juga masih sama, didominasi dengan seperti hutan-hutan kecil seperti ini. Dan ada juga pemukiman penduduknya juga, dan jalur jalannya cukup bagus ya, di aspal dan tidak terlalu banyak yang rusak. Nah, kita ketemu di simpang 3, kita lanjut lurus ya, jangan belok kanan. Dari sini kita melintasi di wilayah pemukiman penduduk, dan sama seperti desa-desa sebelumnya yang kita lewati, itu jalur jalannya mepet dengan perumahan penduduk. Jadi pada saat berkendara, pastikan teman-teman jangan menggunakan kecepatan tinggi ya. Nah, dari wilayah Desa Sedupi ini kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan itu ada tikungan, kita belok ke kiri ya, jangan belok ke kanan. Dan ini masuk, kalau tidak salah namanya Jalan Lintas Modong Pali teman-teman. Jadi dari arah Kabupaten Pali kita melanjutkan ke wilayah Modong, kemudian nanti lanjut sampai di wilayah Simpang Gelumbang ya. Dan ini ketemu simpang 3, kita lanjut lurus, jangan pilih belok ke kanan ya teman-teman. Jadi dominan jalurnya itu lurus dan belok ke kiri. Nah, sama seperti jalur sebelumnya, jalannya seperti ini ya, tidak terlalu lebar dan jalan aspal, cukup bagus jalannya. Di kanan dan kiri masih didominasi dengan hutan-hutan kecil dan juga perumahan-perumahan penduduk di sekitar sini ya. Dan ada juga kebun-kebun penduduk kayak sawah-sawah. Dan ada juga beberapa kendaraan yang melintas tadi ya di jalur ini. Nah, di kanan dan kiri juga kayak ada sungai gitu ya di sebelah kanan. Dan di bagian yang ini jalur jalannya itu dicor ya teman-teman. Jadi sebagian ada yang dicor, kemudian kita lanjut lagi jalan, ini balik lagi ke jalan aspal. Dan sebentar lagi kita bakalan meninggalkan wilayah Desa Sedupi. Itu di depan sudah ada batas desanya. Kalau teman-teman ingat tadi pas kita masuk juga gapuranya seperti ini, dan ini gapura keluar atau batas luar Desa Sedupi. Dan kita lanjut lagi perjalanan. Dan jalur jalannya seperti ini ya. Memang kalau teman-teman bertanya apakah aman atau tidak, sejauh ini saat kami melintas di wilayah ini, di jalur jalan ini beberapa kali aman saja ya teman-teman. Tapi memang kita tidak melintas di malam hari, kita melintasnya di siang hari. Jadi kalau pengalaman melintas di malam hari kita belum pernah memang. Dan selama ini pas siang hari kita melintas itu aman saja ya teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Kita sampai di wilayah Desa Pandan kalau tidak salah nama wilayah ini, dan jalur jalannya sama seperti desa-desa sebelumnya yang kita lewati ya. Jalur jalannya itu tidak terlalu lebar dan dekat sekali atau mepet dengan pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Jadi pada saat melintas seperti ini, pada saat kita mau melintas ini kita mau nyalip
kendaraan di depan kita cukup sulit karena jalannya tuh sempit ya, nggak terlalu lebar. Jadi benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman pada saat melintas di pemukiman penduduk seperti ini. Jangan terlalu ngebut, kalaupun mau nyalip itu cari waktu yang pas dan jalur jalan yang agak lebar sedikit biar selalu aman saat berkendara ya. Dan karena pada saat melintas ini menjelang sore hari, jadi pada saat melintas itu cukup banyak warga yang beraktivitas di sepanjang jalan, dan ini kita agak sedikit nikung ke kiri. Jalur jalannya ini dicor ya teman-teman, dan cukup lebar di bagian jalan yang ini, dan memang di kanan dan kiri itu lebih kayak ke hutan-hutan kecil atau kebun-kebun penduduk di sekitar sini ya. Dan ini di jalur jalan yang dicor ini tidak terlalu mulus ya, jadi kayak nggak rata gitu. Dan nanti di depan kita akan ketemu persimpangan, kita nanti belok kiri ya teman-teman. Dan ini dia di depan kita sampai di persimpangan jalan, kita belok kiri melanjutkan ke jalan lintas Modong Pali ya teman-teman. Dan mulai dari sini itu jalur jalannya agak sedikit kurang bagus, kalaupun dicor itu corannya tidak rata, dan kalau jalan aspal itu ada beberapa titik yang kayak berlubang, tapi juga ada jalan yang mulus seperti ini ya. Dan tipe jalannya masih sama, jalannya tuh nggak lebar ya, karena memang ini jalan alternatif bukan jalan lintas utama, jadi pemukiman penduduk itu sangat dekat dengan jalan. Dan seperti yang aku bilang, ini jalan yang dicor, tidak terlalu bagus jalannya, tidak terlalu mulus ya, jadi harap teman-teman berhati-hati pada saat melintas di sini karena memang jalur jalannya tidak semulus jalan aspal ya. Seperti yang kita lihat di video itu sedikit tidak rata, dan juga ada beberapa titik lubang-lubang di jalan. Di depan juga ada persimpangan ke kiri, kita lanjut lurus aja mengikuti jalur ini ya teman-teman, untuk tetap stay di jalan lintas Modong Pali. Dan seperti yang teman-teman lihat di kanan dan kiri masih sama, terdapat pemukiman penduduk yang mepet jalan. Dan di depan itu kita udah hampir sampai ke jembatan Modong ya teman-teman, nanti nggak lama lagi. Nah itu dia jembatannya. Dan di jembatan ini nanti ketemu simpang 4 lagi ya teman-teman, kita belok kiri untuk mengambil yang ke arah Gelumbang. Dan di bawah jembatan ini waktu itu ada beberapa teman-teman yang komen, katanya dulu di jalur bawah ini di sebelah kiri itu merupakan kayak pos kapal-kapal pengangkut minyak Pertamina ya. Dulunya itu lewat sungai, tapi mungkin saat ini sudah tidak beroperasi lagi ya teman-teman. Jadi ini merupakan jembatan Modong, dan ini simpang 4. Kalau kita mau pilih lanjut ke Gelumbang kita belok kiri, tapi kalau belok kanan itu ke arah Lembak Prabu Muli ya teman-teman. Dan kita pilih jalur yang tembus ke simpang Gelumbang, jadi dari sini, dari simpang 4 jembatan Modong kita belok ke kiri ya. Dan di sini cukup padat dengan pemukiman penduduk, dan juga jalannya tidak terlalu lebar ya seperti yang terlihat di video. Nah seperti yang aku bilang, di bawah jembatan Modong tadi di sebelah kiri itu merupakan dulunya pos kapal-kapal pengangkut minyak Pertamina. Dan ini di sebelah kiri juga ada kayak pos Pertamina gitu yang sudah lama, sudah tua gitu ya, cuman aku nggak tahu masih beroperasi atau tidak. Dan di sini kita ketemu simpang Y ke kanan dan ke kiri, kita pilih jalur yang ke kiri ya teman-teman. Dan ini dia di sebelah kiri kita yang aku bilang tadi, pos Pertamina kayak tempat pemberhentian kapal-kapal pengangkut minyak. Dan di depan nanti di arah sebelah kanan juga masih terdapat sisa-sisa kapal tua itu ya teman-teman di sebelah kiri. Dan ini dia pos Pertaminanya, cuman aku nggak tahu masih beroperasi atau tidak ya. Yang tahu boleh komen di bawah, karena waktu itu ada yang bilang di bawah jembatan Modong itu dulunya tempat kapal-kapal Pertamina bersandar ya, karena ada
pos pengangkut minyak gitu di wilayah ini ya. Dari sini kita lanjut lurus lagi untuk sampai di wilayah Simpang Gelumbang, dan tipe jalannya masih sama, ada pemukiman penduduk, ada hutan-hutan kecil, dan jalur jalannya juga sempit ya. Jadi pada saat kita melintas benar-benar perhatikan kecepatan kendaraan supaya tidak terlalu ngebut di jalan, karena memang jalannya itu mepet sekali dengan perumahan penduduk ya. Dari arah pos Pertamina tadi kita lanjut lagi jalan, dan di depan kita sebentar lagi sampai di wilayah Desa Tanjung Miring. Kalau tidak salah nanti ada gapura batas masuk desanya di depan ya, itu udah kelihatan. Dan ini dia gapura masuk Desa Tanjung Miringnya ya teman-teman. Dan tipe jalannya masih sama, jalannya sempit, nggak terlalu lebar. Dan ini mulai dari arah sini itu menurut aku jalur jalannya tidak terlalu bagus ya. Kalau dicor itu nggak terlalu rata, corannya tuh kayak bergelombang dan berkerikil gitu. Jadi dan juga tipe jalannya sempit ya, mepet sekali dengan perumahan penduduk seperti yang kita lihat di video. Dan pada saat kami melintas itu karena menjelang sore hari, cukup banyak warga-warga yang kayak mejeng di pinggir jalan gitu dan beraktivitas atau berkegiatan di sore hari. Jadi memang di jalur ini tidak bisa ngebut karena jalannya sempit dan cukup padat dengan perumahan penduduk. Dan kalau teman-teman bertanya apakah aman atau tidak melintas, selama ini pada saat melintas kami aman saja ya, walaupun banyak penduduk di sekitar, itu tidak ada yang melakukan pungli atau pemerasan gitu, tidak ada, belum ada. Semoga selalu seperti itu ke depannya ya. Dan jalur jalannya sama seperti sebelum-sebelumnya, masih kecil dan tidak terlalu lebar. Dan seperti yang aku bilang, mulai dari sini, dari arah Desa Tanjung Miring ini tidak terlalu bagus jalannya, agak sedikit tidak rata ya. Dan ini kita ketemu Simpang Y, kita belok ke kanan ya teman-teman, karena memang di jalur ini penunjuk arahnya agak sedikit kurang atau bahkan tidak ada. Nah, seperti yang aku bilang, jalur jalannya tidak terlalu bagus, jadi banyak berlubang, tidak rata, kemudian jalur jalannya sempit, tidak lebar, jadi memakan cukup waktu karena kita tidak bisa ngebut ya, tidak bisa kecepatan tinggi. Walaupun di sini jalurnya tidak ramai karena jalur alternatif, tapi tipe jalannya itu sempit dan tidak lebar, jadi memang kita kesulitan untuk menggunakan kecepatan tinggi, apalagi kita cukup banyak melintasi desa-desa di wilayah ini ya. Dan wilayah Desa Tanjung Miring ini sudah masuk ke Kabupaten Muara Enim ya teman-teman, tidak masuk ke wilayah Kabupaten Pali. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan, kita meninggalkan pemukiman penduduk, ini kita melintasi di hutan-hutan kecil kayak kebun-kebun penduduk gitu. Dan tipe jalannya masih sama seperti jalan-jalan yang sebelumnya ya. Kita lanjut lagi perjalanan, ini sampai di wilayah Kecamatan Sungai Rotan kalau tidak salah. Ini juga masuk ke dalam Kabupaten Muara Enim, dan kita melintasi di wilayah pemukiman penduduk sama seperti di jalan-jalan yang belakang sebelumnya. Itu jalur jalannya tidak begitu lebar dan dekat dengan perumahan penduduk. Dan kalau teman-teman bertanya apakah terdapat SPBU sepanjang perjalanan dari arah Pali sampai ke Simpang Gelumbang, itu di jalur jalan desa seperti ini tidak kita temui SPBU ya teman-teman. Jadi kalau mau melintas di jalur ini, pastikan teman-teman sudah mengisi bahan bakar kendaraan teman-teman mencukupi ya untuk melintas di jalur ini, karena memang tidak tersedia SPBU di jalur ini, karena rata-rata jalur yang alternatif ini kita melewati desa-desa kecil gitu ya teman-teman. Dan ini kita berpapasan dengan hewan ternak penduduk sekitar yang dijadikan sebagai alat angkutan ya, jadi kayak sapi-sapi gitu, penarik gerobak.
Jadi pada saat melintas di jalur jalan pedesaan yang kecil seperti ini, benar-benar perhatikan saat berkendara ya teman-teman, supaya tidak mengganggu aktivitas penduduk di wilayah yang kita lewati. Untuk nama desanya aku kurang tahu ya teman-teman, yang kita lewatin ini nama desanya apa. Dan di jalur yang ini jalannya itu lebih sempit lagi, dan ini kalau melintas dua mobil kita cukup kesulitan ya, karena memang jalannya sempit dan banyak kendaraan sapi juga yang berpapasan dengan kita, dan juga terdapat jalan yang berlubang, tidak rata. Selain jalannya sempit, juga jalannya banyak yang berlubang dan tidak rata. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati saat melintas di sini. Dan di kanan dan kiri juga masih melintasi kayak rumah-rumah penduduk, kebun-kebun penduduk, dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Aku juga kurang tahu ini nama desanya apa ya, yang tahu teman-teman boleh komen di bawah. Dan sama seperti desa-desa yang kita lewati, jalur jalan ini juga perumahan penduduknya itu dekat sekali dengan jalan. Dan pada saat melintas dua mobil seperti ini kita cukup kesulitan ya, jadi harus gantian karena jalur jalannya itu memang benar-benar sempit. Kalau melintas dua mobil itu kita harus bergantian, tidak bisa langsung teman-teman, karena jalannya kecil ya. Selain jalannya sempit, di wilayah ini juga kalau tidak salah tadi ada pelang namanya Desa Danau Rata ya. Jadi selain jalannya sempit, juga jalannya banyak yang rusak di wilayah ini. Seperti yang kita lihat di video, itu banyak jalan yang berlubang, yang jalannya yang pecah. Jadi cukup menghambat pada saat kita melintas, tidak bisa cepat ya teman-teman. Jadi pada saat melintas di jalur desa ini, pastikan untuk tidak berkendara dengan kecepatan tinggi karena cukup sulit ya. Selain jalannya sempit, mepet dengan perumahan penduduk, ditambah lagi banyak sekali jalan yang rusak di titik atau di wilayah Desa Danau Rata ini. Nah, meninggalkan wilayah Desa Danau Rata, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita meninggalkan pemukiman penduduk ya. Jadi kita melintas lagi di hutan-hutan kecil seperti ini di kanan dan kiri. Dan pada saat kita melintas ini menjelang sore hari. Kalau teman-teman bertanya apakah aman atau tidak, sejauh ini pada saat kita melintas aman saja ya teman-teman. Nah, ini kita sampai di wilayah Desa Sukarami. Kalau tidak salah tadi ada pelang namanya. Di sini kita ketemu simpang lagi, kita belok ke kiri ya teman-teman. Jadi ada tanda pelang Desa Sukarami, kita belok ke kiri untuk lanjut ke wilayah Simpang Gelumbang. Dari sini kita melanjutkan lagi perjalanan, dan di jalur ini jalannya cukup bagus ya teman-teman, dan sudah cukup ramai juga. Dan karena ini masih sama seperti tipe jalan sebelumnya, walaupun jalannya bagus tapi tidak terlalu lebar, dan juga masih dekat dengan perumahan penduduk di kanan dan kiri ya. Dan juga sebagian jalan nanti di depan kita juga melewati jalan yang dicor seperti ini, dan jalan yang dicor ini tidak terlalu mulus ya, jadi kayak ada kerikil, tidak rata gitu, tapi masih oke lah untuk dilewati ya teman-teman. Dan juga tipe jalur jalannya nggak terlalu lebar, masih sama seperti jalan-jalan sebelumnya yang kita lewati. Dan nggak jauh dari sini nanti kita bakalan sampai ke simpang ke arah Gelumbang ya. Di depan itu ada penunjuk arah, cuman kecil sekali. Nah, dari sini kita belok ke kanan untuk nanti tembus ke simpang Gelumbang. Jadi dari sini kita lanjut lurus lagi, dan tipe jalannya sudah cukup lebih lebar sedikit dibandingkan jalan-jalan yang di belakang sebelumnya kita lewati ya teman-teman. Dan seperti ini kondisi jalur dari arah sini menuju ke wilayah Simpang Gelumbang, dan sama sebagian ada perumahan penduduk, sebagian juga kayak hutan-hutan kecil seperti ini. Dan ini menjelang sore hari kita melintas di jalur ini, dan sejauh ini aman saja ya teman-teman. Cuman memang kita tidak ada pengalaman
melintas di malam hari melewati jalur ini. Jadi kalau teman-teman bertanya aman atau tidak, untuk siang hari aman. Dan ini kita sampai di salah satu kayak tempat wisata gitu, namanya Pondok Hijau kalau tidak salah, dan di sini ada jembatannya. Biasanya cukup ramai, kayak anak-anak muda nongkrong gitu ya, karena kita pas sore hari, jadi pas banget banyak orang-orang yang nongkrong di lokasi wisata tadi ya. Kemudian kita lanjut lagi lurus untuk sampai di Simpang Gelumbang. Di depan itu ada kayak simpang Y, kita ambil jalur yang ke kiri, kemudian nanti sedikit menikung kita ambil jalur yang ke kanan ya teman-teman. Nah, dari sini kita belok kanan dan baru kita lanjut lurus lagi untuk sampai di wilayah Simpang Gelumbang. Dan di jalur ini seperti yang aku bilang, jalur jalannya bagus, di aspal dan sudah jauh lebih lebar sedikit dibandingkan jalan-jalan yang sebelumnya kita lewati ya. Di jalur ini juga kita tidak menemukan SPBU ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya dari jalur yang kita lewati saat ini apakah ada SPBU, itu tidak ada. Dan untuk rest area juga tidak ada ya teman-teman. Jadi mulai dari arah Simpang Pali tadi sampai ke arah Simpang Gelumbang ini tidak ada SPBU dan tidak ada rest area khusus, karena memang ini bukan jalan lintas utama ya. Jadi ini kayak jalan alternatif gitu. Dan kita sempat berhenti sebentar ini di masjid, dan di masjid ini kita boleh berhenti, mungkin kalau mau istirahat juga bisa. Kemudian setelah istirahat sebentar di masjid tadi, kita lanjut lagi perjalanan untuk sampai di wilayah Simpang Gelumbang ya. Nah, mungkin kalau di Simpang Gelumbangnya nanti untuk SPBU ataupun rest area mungkin ada, karena sudah lebih ramai dan sudah di jalan lintas utama. Cuman kalau di dalam jalan yang kita lintasin ini, yang kita lewati saat ini, itu tidak ada rest area ataupun SPBU ya teman-teman. Sedangkan untuk kondisi jalan, mulai dari jalan yang kita belok dari arah Desa Sukarami tadi sampai ke arah Simpang Gelumbang, itu jalur jalannya sudah jauh lebih lebar ya, dan mulus juga aspalnya, tidak terlalu banyak jalan yang rusak atau berlubang. Ada sebagian beberapa titik yang berlubang tapi masih oke untuk dilewati, nggak parah-parah banget jalannya. Dan ini sebentar lagi kita akan sampai di wilayah Simpang Gelumbang di depan ya. Dan mendekati wilayah Simpang Gelumbang ini baru jalannya agak sedikit rusak gitu, tidak rata ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi kayak pecah gitu aspalnya, tapi masih cukup aman untuk dilewati ya teman-teman. Dan di depan itu nanti kita sebentar lagi akan sampai di Simpang 4 Gelumbang. Nah, itu ada penunjuk arahnya. Jadi kalau ke kanan itu kita ke arah Kota Prabu Muli, kalau lurus itu kita ke arah Stasiun Gelumbang, dan karena kita menuju ke Kota Palembang kita belok kiri. Nah, di sini kita sudah masuk ke jalur atau ke jalan lintas utama Palembang Prabu Muli ya teman-teman. Jadi sudah semakin ramai, dan jalur jalannya tentu karena ini jalan lintas utama jauh-jauh lebih lebar dibandingkan jalan-jalan pedesaan yang kita lewati sebelumnya. Jadi dari wilayah Pali tadi kita langsung tembus ke Simpang Gelumbang ya. Jadi kita tidak lewat Simpang Belimbing, kita tidak lewat Kota Prabu Muli, dan kita juga tidak lewat Tol Prabu Mulih Indralaya. Jadi kita langsung tembus ke Simpang Gelumbang, dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Dan karena ini menjelang sore hari, aktivitas atau rute di jalur ini masih cukup ramai ya teman-teman. Walaupun sudah ada Tol Prabu Mulih Indralaya Palembang, tapi jalur utama atau jalan raya utama ini masih ramai. Dan ada beberapa teman-teman waktu itu yang komen atau bertanya apakah setelah ada jalur tol itu jalan lintas di jalur ini jadi sepi. Menurut pendapat saya atau menurut pendapat aku tidak sepi ya teman-teman. Walaupun sudah ada jalur tol, jalur jalan ini tetap ramai seperti biasanya. Dan tadi kita sudah sampai di batas Kota
Kabupaten Muara Enim ya. Tadi kita melintas di Gapura, batas luar Kabupaten Muara Enim, dan ini kita lanjut lagi perjalanan menuju ke wilayah Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Seperti yang kita lihat di video, itu aktivitas jalur kendaraan yang melintas di Jalan Palembang Prabu Mulih ini masih cukup ramai, masih tergolong ramai, dan juga kayak bis damri atau bis-bis antar kota di wilayah Sumatera Selatan itu masih melintas di jalur ini. Jadi masih cukup ramai walaupun sudah ada jalur tol. Jalur ini tetap ramai ya. Karena kita sudah masuk ke jalan lintas utama, jadi kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan pada saat melintas, karena di jalur ini jauh lebih ramai kendaraan yang berlalu lalang. Kita juga kayak berpapasan, beriringan dengan truk-truk ukuran besar seperti ini. Selain itu juga berpapasan dengan kendaraan bermotor, ada juga mobil-mobil. Jadi tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman, dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas selama di perjalanan agar selamat selama berkendara ya. Kita lanjut lagi perjalanan, dan di depan itu kita melintasi flyover Payakabung ya. Jadi di sini merupakan jalur perlintasan kereta api di bawah jalur yang kita lewati saat ini, dan di sebelah kanan itu merupakan stasiun Payakabung. Dan di jalur flyover ini cukup sering terjadi kecelakaan. Jadi pada saat melintas di sini teman-teman harap selalu berhati-hati. Dan gak jauh dari flyover Payakabung nanti kita di depan akan sampai di Gapura masuk batas Kota Indralaya. Nah ini dia ya. Jadi saat ini kita sudah masuk di wilayah Kota Indralaya, dan jalur jalan Palembang Indralaya Prabu Mulih seperti yang ada di video itu jalur jalannya bagus ya teman-teman, dan juga mulus, tidak banyak jalan yang berlubang ataupun rusak, jadi sangat nyaman berkendara. Cuman memang karena ini jalan lintas utama, volume kendaraan tentu lebih tinggi ya. Dan ini di depan kita melintas tepat di rest area rumah makan pagi sore, ada di sebelah kanan. Jadi biasanya kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur ini beristirahat di rest area rumah makan pagi sore yang di sebelah kanan tadi ya. Itu merupakan rest area yang cukup terkenal di jalur ini. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan menuju pusat kota Indralaya, dan ini kita sampai di depan kampus Unsri ya teman-teman. Dan gak jauh dari kampus Unsri ini ada SPBU, dan seperti yang kita lihat sudah banyak antrian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar kendaraan ya. Kayak truk-truk itu dipastikan saat mengisi bahan bakar itu akan antri. Dan di jalur di depan kampus Unsri ini lumayan cukup padat, ditambah ini jam sore hari, jadi jam orang-orang pulang kerja atau pulang kuliah gitu. Jadi cukup padat dan cukup macet di jalur ini. Dan aku yakin teman-teman tentu sudah familiar dengan jalur di sini ya, jalur lintas utama ini di depan kampus Unsri. Dan dari sini kita bisa menentukan apakah kita akan lanjut ke kota Palembang lewat jalur lintas utama atau lewat jalur tol. Dan kalau mau lewat jalur tol itu kita belok ke kanan ya, dari arah pusat kota Indralaya ini kita ambil jalur yang ke kanan untuk masuk ke jalur tolnya. Kalau teman-teman gak mau lewat jalur tol itu lanjut lurus aja dari jalan lintas utama tadi. Tapi karena menjelang sore hari dan kayak udah maghrib gitu, jadi kita putuskan untuk lewat jalur tol, karena kalau lewat jalur biasa itu lumayan cukup padat kendaraan dan kadang nggak bisa cepat sampai, karena kalau sore hari padat kendaraan jadi cenderung mendekati macet teman-teman. Jadi karena kita menghindari jalur yang padat, kita pilih untuk lewat jalur tol Indralaya Palembang ya. Nah dari sini kita belok kiri untuk masuk ke jalur tolnya. Nah
Untuk jalur tol Indralaya Palembang itu dikenakan tarif 20.500 ya teman-teman. Yang gratis itu dari Indralaya ke Kota Prabu Muli. Saat ini tarifnya masih gratis. Nah, kalau teman-teman masuk tol Prabu Muli dari Palembang sampai Prabu Muli, jadi bayar tetap 20.500 karena terhitung Palembang Indralaya itu jalur tol yang lama ya, yang sudah lama beroperasi, sedangkan jalur tol yang baru itu Indralaya Prabu Muli. Jadi yang gratis itu dari Indralaya ke Prabu Muli. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Indralaya. Kita tempel kartu dulu ya teman-teman, untuk mengetahui jumlah saldo kita apakah cukup atau tidak, karena untuk pemotongan tarif tol itu nanti pada saat kita berada di pintu keluar. Kalau di pintu masuk itu biaya tolnya belum dipotong, tapi pada saat tempel kartu kita bisa cek saldo apakah cukup atau tidak. Nah, nanti di pintu keluar baru kita bayar biaya tolnya. Dan ini di depan kita sampai di jalur persimpangan menuju ke Prabu Muli ya kalau tidak salah. Jadi kalau kita lurus itu ke arah Prabu Muli lewat jalur tol, tapi karena kita mau ke Kota Palembang kita ambil jalur yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, itu ada penunjuk arahnya. Banyak juga teman-teman yang bertanya apakah tol Palembang Lubuk Linggau itu sudah mulai dikerjakan. Untuk saat ini yang baru dikerjakan setahu aku ya, dari info yang aku baca, ruas tol yang dikerjakan itu mulai dari Prabu Muli menuju Muara Enim. Yang ke Lubuk Linggaunya itu belum tahu, dan mungkin masih akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan tolnya sampai ke Kota Lubuk Linggau ya, karena memang jalurnya cukup panjang dan tentu tidak gampang untuk membangun jalur tol. Sedangkan jalur tol Indralaya Prabu Muli saja itu cukup lama memakan waktu, sampai akhirnya saat ini sudah selesai. Dan kemungkinan dari info yang aku baca, pembangunan tol-tol yang saat ini berjalan itu sedang dinonaktifkan karena akan dilanjutkan di tahun depan kemungkinan rencananya. Jadi termasuk jalur tol yang ke Lubuk Linggau juga masih dalam proses ya, jadi belum selesai dan belum tahu kapan akan mulai dilanjutkan pengerjaannya, dan belum tahu kapan juga akan selesainya. Nah, di depan kita udah hampir sampai di gerbang tol Palembang ya teman-teman. Dan memasuki Kota Palembang itu kembali diguyur hujan, jadi udah mulai gerimis. Dan pada saat masuk ke gerbang tol itu pastikan tadi kita sudah mengecek saldo kartu e-tol kita ya. Andaikan cukup kita bisa langsung masuk ke pintu tolnya, tapi kalau misalnya saldonya tidak cukup, kita melipir dulu ke kiri untuk mengisi saldo tol supaya kita tidak menghambat mobil yang akan melintas di belakang kita. Jadi dari sini kita keluar di gerbang tol Palembang dan sudah memasuki Kota Palembang ya teman-teman. Sekian dulu video perjalanan aku dari Kota Lubuk Linggau ke Kota Palembang ya. Semoga teman-teman tidak bosan karena durasi video kali ini cukup panjang, dan kalau teman-teman merasa videonya terlalu panjang, bisa teman-teman percepat saja di bagian mana yang teman-teman ingin menonton bagian video ini ya. Terima kasih banyak aku ucapin buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau melintas di jalur ini dari Kota Lubuk Linggau lewat jalur Pali, kemudian tembus ke Simpang Gelumbang, dan kemudian lanjut ke Kota Palembang. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.